Halal bihalal atau minta maaf sama orang itu tidak mesti juga di hari raya, baik itu Fitri maupun Idul Adha. Di hari-hari biasa itu juga diperbolehkan. Bahkan semakin bagus kalau kita punya hilaf, punya salah, kita langsung minta maaf sama-sama kita. Tapi kadang-kala orang minta maaf cuman hari raya Idul Adha saja atau Idul Fitri. Dan kadang-kala ada orang tidak mau minta maaf. Maaf lebih-lebih ibu ini galak minta maaf. Kurang galak minta maaf. Ada yang ibu kurang galak minta maaf, ada yang galak minta maaf. Alasannya yang galak minta maaf ini karena Tino ini ngaku tidak pernah salah. Tidak pernah salah, tidak pernah ngalah, paling benarlah dia. Dan sifat Tino itu tidak galak di depan. Paling anti kalau perempuan itu di depan. Sama kalau sudah jilbabnya miring-miring, kemudian sudah ngangkat antrok, itu susah untuk dibuat. Pokoknya benar dia tuh lah. Dan sulit untuk dilawan atau di depan untuk Tino tersebut. Dan resikonya ya banyak. Kalau dia perempuan sudah punya sifat seperti ini, atau sifat yang ganas terhadap suaminya, lama-lama suaminya batuk-batuk, gering, lama-lama ya kering, lama-lama ya dead, mati. Tapi kalau kita cepat minta maaf, punya rasa untuk minta maaf atau memaafkan, insya Allah lancar dan tentram, bahagia, dan seterusnya. Bicara halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab. Halal, yang artinya melepaskan dari ikatan, artinya. Ikatan itu yang selama itu balut oleh ikatan-ikatan masalah. Misalkan ucapan-ucapan, sehingga dia tersinggung, sehingga dia diam, murung. Mungkin juga karena pernah dolim, mungkin pernah mengucap, menyinggung di antara mereka. Itu bisa lepas oleh halal bihalal, atau minta maaf, atau memaafkan, atau saling cepat untuk meminta maaf. Itu lepas ikatan tersebut. Maka kita ini banyak masalah. Masalah demi masalah yang timbul pada diri kita. Kemudian kita mungkin klaim, kalau Palembang ya sebuah desa, cukup dengan halal bihalal. Selesai. Pendengar RRI Palembang yang saya hormati, halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Bahasanya bahasa Arab, tapi halal bihalal ada cuma di Indonesia. Tidak ada di luar Indonesia. Maka Bung Karno itu mikirkan tentang halal bihalal untuk orang Indonesia ini bagaimana. Maka digelar di berbagai tempat untuk mengadakan halal bihalal dan berlanjut sampai sekarang. Sangat saking pentingnya halal bihalal. Diadakan rumah ke rumah lah, di rumah ibadah lah, tetangga dengan tetangga lah, begitu juga di lapangan, kemudian
kadangkala di kantor-kantor sekarang sudah sangat populer bahwa kantor-kantor itu kalau sudah hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri semuanya yaitu halal halal, membawa makanan sendiri-sendiri dan disitulah makan-makan. Jadi dengan hikmah halal halal tersebut yang selama ini bercerai-berai, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, berpeganglah kamu kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Itu terbukti bahwa dengan halal bihalal tersebut bisa rukun, damai di antara kita, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun di dalam kantor itu sendiri. Bahkan majelis-majelis taklim ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri itu sering mengadakan halal bihalal. Justru digiatkan majelis taklim halal bihalal itu sudah hari raya Idul Adha. Karena dengan itu kita ada kesempatan untuk mengadakan halal bihalal, minta maaf di antara majelis yang begitu besar maupun kecil. Cukup minta maaf, selesai. Itulah hebatnya halal bihalal. Dengan ketika dari Palembang yang saya hormati bahwa orang yang dikatakan baik itu ada dua macam. Pertama adalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti dia salatnya baik, maghribnya baik, isanya baik, subuhnya baik, zuhurnya baik, asarnya baik, dalam arti dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian di dalam hal ibadah tersebut tentu sesudah sholat ada zikir, ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta ampun dengan Allah itu justru gampang. Kalau kita tuh punya dosa kecil cukup minta ampun. Baca istighfar selesai. Kalau dosa besar kita taubat selesai. Justru minta ampun, minta maaf dengan Allah itu cepat, mudah, gratis. Tapi ketika kita, yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan sama manusia. Dengan manusia ini harus baik. Dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, pimpinan dengan bawahan baik, atau bawahan dengan atasan harus baik. Kalau baik, aman. Dan begitu juga kalau kita punya salah. Dengan manusia ini rumit. Minta maaf itu betul-betul harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, dan orang yang memberikan maaf itu menerima dengan baik, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh orang tersebut. Maka hati-hati kalau kita bergaul dengan orang. Kalau Allah mudah, kalau manusia ini susah. Nah, berapa orang yang pernah kita sakiti? Berapa orang yang pernah kita zalimi? Itu luar biasa kalau kita meminta maaf. Maka ada 3 golongan orang yang amal timbangannya kurang, tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang minta maaf. Yang kedua, orang yang memberi maaf. Yang ketiga, orang yang sama-sama cepat minta maaf. Itu difatkan oleh Allah untuk masuk surga sekalipun timbangan amalnya yaitu kurang. Maka Islam khusus orang Indonesia mengadakan yaitu halal bihalal dalam rangka untuk silaturahim atau silaturahmi
Maka jaminan silaturahmi ini minimal ada 4. Pertama, juga terjadi. Dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diwasau rezeki. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering silaturahim. Yang ketiga adalah yuhibbu ahlahu, dicintai oleh keluarga. Yang keempat, yudkhilul jannah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu la yadkhulul jannah qat'i orang. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim atau halal bihalal. Terima kasih pengantar untuk hikmah tentang halal bihalal hari ini. Mungkin di sana sini masih banyak kekurangan hilaf. Untuk penyempurnaannya kita buka dialog sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi materi pembuka kita untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Ustadz Paidi. Yang ingin bergabung boleh di line telepon di 0711 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Jumadi di Lubai. Apa kabar Pak Jumadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Dila. sehat ya. Silakan Pak Jumadi, ada Ustadz Paidi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiai. Ya, ini Ustaz, katanya tadi kan kalau ada mengucapkan halal bihalal kita harus jawab dengan amin Ustaz. Nah, ini aku masalah nanya amin ini Ustaz. Ada mubali di kami nih Pak Ustaz, dia mengucapkan mimpin doa Katanya jangan mengucapkan amin katanya. Salah katanya. Jadi kalau orang berdoa ngamin kan harus amin, harus panjang. Nah, yang aku tanya kan amin cak mana Ustaz? Kalau orang mengucapkan ini Ustaz, kata halal bihalal nih, apa amin pendek, apa amin panjang maksudnya nyebutnya Pak Ustaz. Baik. Jadi mohon pencerahannya Mbak Dela, Ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jadi memang ada amin, ada dan macam-macam. Yang penting Pak, saya bahas satu saja karena banyak mukanya. Jadi amin itu harkatnya tegak. Amin. Arti itu panjang dikit, jangan pulau nak. Amin. Tidak usah, bukan. Sholat itu amin. Jangan disamakan amin. Jangan. Jadi amin. Karena itu doa, artinya percaya. Itu. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, baik. Amin. Itu ada dua harta, tegak. Memang beda, artinya beda-beda. Jadi yang benar, amin. Itu. Terima kasih Pak. Baik, di belakang Pak Jumadi di Lubai di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dela. Dengan Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mohon penjelasan lebih rinci Ustaz. Tadi penjelasan minal aidin wal faizin. Itu yang terkandung di situ doa kan Ustaz ya. Kita jawabnya amin. Kira-kira secara keseluruhan seperti apa gitu arti dari yang minal aidin wal faizin itu. Baik. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Nah, jadi kadangkala itu kita ini mengucapkannya kadang masih sepotong-potong atau dicampur adukkan antara Arab dengan bahasa kita. Jadi di dalam bahasa-bahasa Arab itu kadang-kadang kurang jelas dalam menyampaikan potong-potong sehingga kita juga bingung jawabnya. Maka di sini minal aidin itu sebenarnya bukan hadis tapi bahasa kita, bahasa ulama, makmano cara mengatasi halal bihalal ini siapa yang pantas itu disusun oleh para ulama. Boleh minal aidin wal faizin taqabbalallahu minkum dan seterusnya itu boleh selama itu mengandung unsur doa. Mungkin minal aidin
wal faizin, disambung juga minal aidin wal faiz taqabbalallahu minna wa minkum sampai ya karim, tidak mesti kayak itu. Pokoknya ketika kita ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin atau taqabbalallahu minna sampai taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kita jawab amin. Mungkin dia sepotong baik, kita jawab amin. Mungkin seluruhnya kita jawab juga amin. Karena itu sifatnya doa. Terima kasih Pak Zakaria. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten di 369977 untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1 selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau hari raya haji itu Pak Ustadz, kalau orang Palembang kan datang ke rumah ya Pak Ustadz. Tapi kalau orang Jawa kok enggak Pak Ustadz, enggak pernah ada main sana ke sini kalau bulan haji Pak Ustadz. Paling ketemu di sholat id itu Pak Ustadz. Baik. Nah itu baiknya gimana Pak Ustadz? Apa datang ke rumah apa enggak seperti orang Jawa? Di Jawa sana juga enggak ada Pak Ustadz. Oke. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Bella. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Kusmini dari Pulau Harimau bahwa kalau di Palembang ini, kalau halal ini sanyo rumah ke rumah. Nah, di daerah satu daerah lain itu beda-beda sesuai dengan kultur dia, kebudayaan dia, kebiasaan dia atau kebiasaan mereka. Jadi ketika di hari raya Idul Fitri dia sanyo ini silaturahim dari rumah ke rumah. Ada lagi hari raya Idul Adha cukup di masjid, cukup di lapangan. Nah itu kalau yang di Palembang. Mungkin yang di daerah Jawa memang jauh sekali. Karena saya juga orang Jawa, jadi tahu. Jadi kalau hari raya Idul Fitri ini luar biasa. Yang merantau balik mudik kalau balik itu. Kemudian betul-betul keliling 3 hari full. Ini jalan kaki jauh, tapi masih ditempuh untuk silaturahim. Kemudian yang baik yang gimana? Ya baik semua. Yang bisa silaturahim membudayakan Islam ini ya sangat bagus. Dan kemudian Idul Adha ini kurang. Kenapa dikurang? Karena satu, ada sholat Idul Adha. Kemudian ada kurban di sini. Maka untuk menyimpulkan kepada masyarakat, kalau daerah kami cukup di masjid. Diundang seluruh warga untuk di masjid. Di samping membawa makanan masing-masing. Yang ada es bawa es, yang kemudian kue mata kue, yang ada makanan bolu lapis, bolu lapis. Di situ kita buka acara halal bihalal. Seluruh masyarakat yang ada di RT kami, di RW kami, di sini. Di situ minta maaf, kemudian selesai doa bersama, kemudian motong hewan kurban. Itu teknisnya yang bagus. Jangan tak kate sama sekali, lebih-lebih bulan haji, yang begitu luar biasa bulan haji. Itu Bu Kusmini, itu solusinya dan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik. Di belakang Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan di 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Pak Ustadz, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, manusia ini makhluk yang unik.
Misalnya kita berbicara tidak maksud menyinggung, tapi dia merasa tersinggung. Terus kita minta maaf, tapi sepertinya tidak mau memaafkan. Mendapati hal tersebut, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya. Ya, memang manusia itu sangat luar biasa seperti disampaikan Pak Romi tadi. Tambah-tambah sekarang dunia sudah canggih. Kadang-kadang kita memposting suatu masalah atau kegiatan, membuat konten, padahal konten tersebut tidak menyinggung kepada orang tersebut, tidak sengaja untuk menyinggung kepada orang tersebut. Tapi karena konten tersebut itu berkenaan betul dengan orang tersebut, sehingga sangko dia, menyinggung dia. Marah-marahlah waktu jawab itu. Malas konten gitu. Ngaku kamu nyinggung akun ini, padahal yang membuat konten tersebut tidak ada unsurnya ini. Itu salah satu zaman sekarang sudah luar biasa canggih. Maka kadang-kala kita membuat konten dibully orang. Padahal kita tidak ada sengaja itu. Tapi konten tersebut ketepatan memang materi konten tersebut nyangkut dengan masalah dia. Sangkonya itu ini nyinggung dia lah, nyinggung perasaan dia, nyinggung perbuatan dia. Sudah tidak ada. Nah, hal yang demikian ketika kita membaca, saya contohkan konten saja biar agak keren lah kira-kira. Kan tidak tahu bahwa kita ketika buat konten tersinggung, ya kalau memang dikomeni oleh mereka, kita minta maaf saja, tidak ada unsur saudara. Kalau sudah kita minta maaf, dia tidak mau ya memberikan maaf, itu terserah dia, sudah lepas baginya yang membuat konten tersebut. Dosa dia. Nah itu. Jadi tugas kita minta maaf kalau memang sengaja maupun tidak sengaja itu. Dan kemudian yang bagus dia memberi maaf. Dan kemudian yang paling bagus lagi sama-sama cepat untuk minta maaf dan memberi. Itu justru dipercepat oleh Allah masuk surga walaupun amal timbangan kita kurang. Tapi ya jangan kalau kita tahu bahwa konten kita ini akan menyinggung orang itu, ya jangan seolah-olah konten kita memang untuk membuli dia, tidak boleh. Tapi yang unsur yang tidak disengaja inilah yang dibolehkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas setiap gerak-gerik kita, hati kita, mungkin perbuatan kita kadang ya bisa nyinggung orang. Lebih-lebih penceramah seperti kami ini, setiap kata itu memang betul kadang-kadang mungkin sudah harus seorang penceramah harus dianalisa ini akibat menyinggung mungkin ras, mungkin kelompok, mungkin suku, mungkin agama, itu harus diteliti dulu. Tapi namanya ngomong kadang-kadang juga silap gitu itu. Nah silap inilah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, di belakang Pak Romli Jamal di Sembawa di 369977 dan kami informasikan saat ini 40 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Ya. Begini Ustaz. Jadi saya mendengar sosial Ustaz itu bahwa halal itu cuma ada di Indonesia saja. Ya. Padahal dia adalah bahasa Arab. Apa itu sebab terjadi begitu Ustaz? Negara-negara Muslim lainnya tidak ada itu, apa itu penyebabnya itu? Baik. Ya itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz? Tolong dijelaskan lagi. Mantul suaranya. Halal bihalal itu adalah tradisi yang Ustadz tadi sampaikan yang ada di Indonesia. Sedangkan negara-negara Arab, negara-negara Islam lainnya tidak ada. Mengapa seperti itu Ustadz? Oh ya. Jadi terima kasih Pak
Abu Bakar, memang halal bihalal itu bahasa Arab, tapi adanya di Indonesia. Ini pertama kali itu diadakan oleh Pak Presiden Soekarno untuk menyatukan bangsa Indonesia ini, suku berbangsa-bangsa, dan karena posisi pada waktu itu dan kondisi pada waktu itu kita adalah pecah belah karena kita perang. Nah, untuk menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka Presiden Soekarno itu mencari solusi dengan para ulama, itu makmano caranya supaya rukun diadokan itu halal bihalal. Sambut oleh kiai, tidak disebutkan kiainya, kemudian maka tiap-tiap pondok pesantren, tiap majelis taklim itu diadakan halal bihalal. Ternyata hasilnya sangat bagus. Disitulah waktu kesempatan halal bihalal maupun di waktu halal bihalal diadakan tausiah, kejelasan dan sebagainya. Itu orang paham pentingnya tentang minta maaf dan memberi maaf. Maka timbullah kerukunan di antara kita, walaupun berbeda-beda, suku-suku berbangsa-bangsa. Itu ide adanya dan kemudian timbul adanya tentang halal bihalal di Indonesia yang secara besar-besaran dan tradisi ini sampai sekarang masih terjaga, terpelihara dengan baik di negara kita, yaitu negara Indonesia yang kita cintai. Apakah di daerah lain itu tidak ada halal bihalal? Kalau secara besar-besaran memang tidak ada, tapi yang ada minta maaf, memberi maaf itu ada. Tapi yang begitu proklama, diinformasikan dengan jelas, disampaikan dengan jelas, sudah terbentuk seperti Indonesia memang belum ada. Baru di Indonesia tentang hal ini. Dan pentingnya itulah kenapa di Indonesia ini? Karena di Indonesia ini banyak agama, banyak suku, budaya. Maka sangat penting adanya halal bihalal. Terima kasih Pak Abu Bakar. Baik, di belakang Pak Abu Bakar di Jejawi di 369977. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kita kembali ke WhatsApp ya Ustadz ya. Dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana dengan acara halal bihalal yang biasa dilakukan oleh umat muslim di Indonesia dengan memaaf-maafkan namun hatinya tidak memaafkan? Bagaimana mohon pencerahannya Ustadz dengan hikmah halal bihalal tersebut dari hamba Allah di Palembang? Silakan Ustadz. Jadi yang ketika kita halal bihalal itu dari hati dulu. Makanya harus sinkron antara hati dengan perbuatan. Yang hatinya dulu memang itu memang ada niat untuk maaf, minta maaf dan memberi maaf. Bukan sekedar selokan saja, sekedar kata-kata saja, tapi hatinya masih tongkol, masih ngerundel. Belum lepas ikatan halal bihalalnya belum lepas. Jadi yang bisa melepaskan itu memang dari hati yang paling dalam, itu minta maaf. Itu sudah diperhitungkan, sudah dirincikan dengan baik. Walaupun ini akan minta maaf, caranya begini, caranya begini, teknisnya begini, kemudian waktunya kapan, itu memang sudah direncanakan kalau memang masalah itu besar. Dan kan sudah juga dipelajari, mana kalau nanti ketika ketemu dia tidak mau memberikan maaf, kan tidak lemah itu. Maka harus niat dulu. Kalau niatnya sudah kuat dalam ikhlas, insya Allah dia mau bisa. Tapi kalau memang niatnya tidak kasih, ya orang yang memberi maaf juga tidak nyambung. Maka dari dalam hati dulu. Jangan ibaratnya itu sekedar
nemak sama orang, nggak lemah sama orang, itu nggak laku. Dari hati dulu dengan baik, yang tulus ikhlas untuk minta maaf. Baik ya, dengan mungkin suami, mungkin istri, kita minta maaf sama istri main-main dulu, kurang percaya gitu. Terus sebalik, ini kita main-main dengan hati, nggak ikhlas, nggak dari hati yang dalam, nggak percaya. Jadi di situ hati dulu, bersihkan dulu, oh, memang betul-betul aku ini salah. Maka kami minta maaf lahir dan batin. Insya Allah dikabulkan oleh orang yang akan memberi maaf dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Terima kasih. Baik. Baik, di belakang hamba Allah di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Dwi di Pelaju. Pak Ustadz, kalau di Indonesia ada halal bihalal atau biasa disebut silaturahmi sanjo-sanjoan, bagaimana di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah? Adakah juga hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz dari Mbak Dwi di Pelaju. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih dari Pelaju. Ya, di mana-mana tentang halal ini ada, tapi tidak seperti di Indonesia. Indonesia luar biasa. Bukan kami istilahnya itu mengandung yang jauh memang. Di Mekah maupun di Madinah itu sifatnya kekeluargaan. Karena dia juga agak beda. Jadi ada. Dan itu keluarga, sifatnya keluarga. Tidak dibuka umum seperti Indonesia ini. Ribuan. Undang penceramah, undang. Abdul Somad, Adi Hidayat, Zainuddin MZ, zaman dulu. Itu tidak. Ya, itu ada, tetap ada. Di mana-mana silaturahmi itu ada. Silaturahmi atau silaturahmi di antara kita itu ada di mana-mana. Islam. Tapi tidak seperti Indonesia ribuan masa. Nah itu beda, memang ada, tapi beda. Terima kasih. Baik, yang ingin bergabung kembali kami informasikan saat ini 49 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Kita kembali ke WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin di luar tema pagi hari ini, Pak Ustadz, bagaimana menerapkan hati yang bersih? Kadang kita melihat seseorang yang memiliki sifat munafik terpancar di mukanya yang tidak terang atau seperti redup. Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Ya. Pertama itu tujuan hidup itu apa? Lain wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Di ibadah, di situ dikatakan ibadah ada 3 minimal. Pertama ada niat. Inama malu niat atau tiap-tiap suatu kerjaan ada niat. Yang kedua ikhlas, mukhlishin lahudin. Ikhlas dalam beragama kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Cara membersihkan niat sendiri. Jangan niat kita kurang baik. Kalau niatnya, maka ada niat itu kalau niatnya saja baik dalam hal itu sudah dinyepala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat tidak ada munafik, tidak ada iri sama harta orang, sama orang. Dan kemudian niat itu terlaksana dengan baik Pak. Dua. Itu dalam hal rezeki maupun ibadah. Ya, cara membersihkannya hidup. Yang kedua, bahwa harta itu atau yang lain itu sudah diatur bagian masing-masing. Jangan pula iri dengan gawe uang. Kita sudah diatur rezeki kita, bagian kita macam ini. Lalu kita
ngukur orang, mengikuti orang, ya timbulnya seperti itu, bisa iri, ya mungkin bisa munafik dan seterusnya. Kemudian ya jangan pura-pura, apa adanya udah. Itu cara bersih. Nah, pertama agama dulu jelas, jangan pura-pura apa adanya, apa adanya, tapi kamu hidup ya baik. Ada yang munafik dan seterusnya pura baik depan kita, tapi belakang kita minta balas kita. Nah, itu baik jawabannya. Terima kasih. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Mbak Dela bahwa minta maaf ini tidak mesti di hari raya baik Fitri maupun Idul Adha. Di hari-hari biasa itu juga dianjurkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW untuk minta maaf. Maka jangan sampai kita putus persahabatan, persaudaraan kita gara-gara tidak mau minta maaf. Maka ancaman Rasulullah la yadkhulul jannah qatil amin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tentu itu hari kita adakan halal bihalal, baik halal bihalal dalam keluarga, masyarakat, berbangsa maupun bernegara untuk menjaga kerukunan di antara kita, jangan sampai cerai berai karena kita berselisih paham atau berselisih yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Paidi yang sudah memberikan materi pagi hari ini mengenai hikmah dari halal bihalal. Dan kami informasikan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah dari program 1 RRI Palembang. Dan dapat Anda saksikan juga melalui line telepon kami, melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan